sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini yang memimpin berdoa adalah Mas Azam. Silakan Mas Azam memimpin berdoa. Bersiap, berdoa mulai. Beri salam. Selamat sehat Pak Guru. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Kalau memang semangat, coba kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Ya, sebelum kita melanjutkan, karena kita masih di jam pertama, marilah kita di awal-awal kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, supaya kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Siap? Ya. Untuk hari ini, Pak Guru menunjuk Ivan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Ivan. Oke. Ya. Anak-anak semuanya silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kembali ke Pak. Ya, anak-anak, setelah tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai kegiatan literasi, kita marilah membaca suratan pendek yang sudah kita hafalkan ya. Seperti biasa kita baca surat Al-Falaq bersama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Ada yang belum menghafal surat-surat tersebut? Sudah ya? Nah, baik. Tentunya semuanya sudah hafal karena kita pasti selalu membacanya setiap sebelum memulai pelajaran. Ya, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi hari ini, coba Kak Guru mau ngecek kehadiran. Adakah yang hari ini tidak berangkat? Berangkat semua? Iya, semuanya lengkap ya. Tidak ada yang izin, semuanya sehat ya. Tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Ya, baik, anak-anak. Sebelum kita lanjut, kita ingat-ingat kembali materi minggu lalu ya. Coba minggu lalu kita belajar apa ya? Gimana? Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, betul sekali. Ya, kenapa sih kita harus hormat ke orang tua? Siapa yang tahu? Acung. Saya Pak Guru, karena orang tua sudah membesarkan dan merawat kita. Ya, terima kasih untuk Safira. Kita berikan tepuk tangan untuk Safira sudah menjawab dengan benar. Pertanyaan kedua, kalau yang kamu masih ingat, kenapa sih kita harus hormat kepada Bapak Ibu Guru? Siapa yang tahu, Ngacung? Ya. Karena gurulah yang sudah mengajarkan kita. Luar biasa jawabannya, kita berikan tepuk tangan untuk Nasifah. Yang terakhir, apakah kamu benar-benar masih ingat? Pertanyaannya adalah bagaimana sih cara kita hormat kepada Bapak Ibu Guru? Ayo, siapa yang tahu? Ya, silakan. Dengan cara mendengarkan saat pelajaran dan menjenguk saat waktu. Terima kasih, jawabannya luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Rifa. Ya, anak-anak, terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Guru. Artinya kalian masih ingat pelajaran minggu lalu ya. Nah, sekarang sambil Pak Guru menyiapkan slide dan pelajaran hari ini, silakan anak-anak untuk menyiapkan buku tulis sama buku cetaknya. Silakan. Ya, sudah disiapkan buku tulis sama buku cetaknya? Sudah. Ya, baik, Pak Miftah sudah menampilkan di layar. Terlihat layarnya ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini ada beberapa hal anak-anak. Sebagai gambaran kamu supaya nanti saat pelajaran tahu kemana sih tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama adalah pengertian dari sikap santun dan menghargai teman. Yang kedua, contoh-contohnya. Yang ketiga ya, yang ketiga dalil atau dasar hukumnya. Dan yang keempat, manfaat dari perilaku santun dan menghargai teman. Tentunya ada gambarannya ya. Hari ini kita akan pelajari apa? Nah, harapannya setelah anak-anak mempelajari materi atau pelajaran hari ini, anak-anak nanti mengetahui apa sih arti sikap santun dan menghargai teman. Yang kedua, nanti anak-anak jadi tahu contoh-contohnya apa aja sih. Di sekolah ada ya contohnya, di rumah ada nggak ya? Nanti semuanya kamu akan tahu. Dan juga dasar hukumnya atau dalilnya di Al-Quran ada nggak ya perintah untuk berperilaku santun. Dan yang terakhir,
manfaatnya. Kira-kira manfaatnya untuk kita apa sih ya perilaku tersebut? Nah, begitu ya. Baik, anak-anak, untuk melanjutkan pelajaran, nanti Pak Miftah meminta anak-anak berkelompok ya, menuju kelompoknya masing-masing. Minggu lalu kita sudah membentuk kelompok ya. Masih ingat kelompoknya ya? Ya, nanti kalian langsung membentuk kelompok seperti biasanya. Begitu ya? Ya. Ya, silakan untuk membentuk kelompok. Ingat ya, tetap sambil jaga jarak supaya kalian tidak saling berdesak-desakan. Sudah berkelompok ya? Ya, sebagai pengantar sebelum kalian berdiskusi lebih jauh, Pak Miftah akan menyampaikan pendahuluan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tentu tidak pernah terlepas daripada pergaulan dengan orang-orang, ya enggak? Iya. Ya, kita di rumah pasti bergaul dengan saudara-saudara kita. Di sekolah kita bergaul dengan teman-teman kita. Di tempat bermain juga sama gitu ya. Nah, selama bergaul tentunya kadang ada perbuatan yang baik, kadang ada perbuatan yang buruk. Nah, sikap santun ini adalah termasuk perbuatan apa anak-anak? Baik atau buruk? Baik ya. Nah, termasuk menghargai teman juga termasuk perbuatan baik. Supaya anak-anak lebih memahami apa sih makna dari sikap santun dan menghargai teman, Pak Miftah akan memutarkan film untuk kalian, siap? Dan kalian nanti simak filmnya, catat poin-poinnya, dan nanti kamu bisa mengetahui hikmah dari film yang Pak Miftah tampilkan. Begitu ya? Paham ya? Ada pertanyaan sebelum Pak Guru lanjutkan? Tidak ada? Siap? Coba kalau siap, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, terima kasih. S adalah budaya Indonesia. Senyum, sapa, salam. Uma, ini maksudnya gimana sih? Masa gitu aja nggak tahu sih? Senyum itu kayak gini. Sapa itu kayak gini. Halo guys. Salam itu Assalamualaikum. Ya kalau gitu Nusa juga tahu, Ra. Terus kalau udah tahu, kenapa nanya? Jadi 3S itu singkatan dari senyum, sapa, dan salam. Ini budaya ramah tamah Indonesia yang sangat baik untuk dipraktekkan sehari-hari. Kalau ketemu orang di jalan, kita beri senyuman, terus kita sapa. Misalnya, Assalamualaikum Pak, selamat sore Bu, permisi Mbak. Gitu. Ngerti sayang? Pantesan Nusa suka dipanggil Abang Nusa. Mau kemana kau? Sama Pak Ucok. Terus suka disapa gini sama Mbok Darmi. Mas Nusa, sini monggo mampir sek toh. Oh ya, Rara juga suka dipanggil Dek Roro. Sudah pulang sekolah tuh. Terus Mbak Rara cantik banget gitu mah. GR deh. Itu panggilan sayang, Ra. Panggilan Mbak, Mas, Adik, Kakak, Abang. Tanda orang itu menghormati kita. Kan Allah memerintahkan untuk memberi panggilan nama yang baik. Oh iya, dalam surat Al-Hujurat ayat 11, dan janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Berarti Rara panggil Nusa, kakak, mas, abang, atau apa dong? Rara boleh panggil Kakak Nusa,
Nah, Nusa boleh panggil adik Rara. Yang penting harus memberi nama panggilan yang baik. Adik Rara, mulai sekarang kamu panggil aku Kakak Nusa ya, oke? Oke. Mulai hari ini Rara akan panggil Kakak Nusa. Nah, gitu dong. Dan Abang Nusa. Hah? Besoknya lagi Mas Nusa. Terus Aan Nusa. Ya. Atau Bro. Mas Bro. Mas Bro Nusa. Serah kamu deh. Anak sudah melihat videonya tadi ya? Nah, tugas selanjutnya, anak-anak silahkan diskusikan 4 hal. Yang pertama, alasan mengapa sih kita harus berperilaku santun. Yang kedua, arti dari sikap santun dan menghargai teman. Yang ketiga, ayat yang menunjukkan tentang sifat santun dan menghargai teman yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, contoh perilaku santun dan menghargai teman. Begitu ya? Paham? Ya. Silakan untuk mulai berdiskusi dengan tertib dan kompak. Pastikan semuanya berdiskusi ya. Jangan sampai ada yang tidak berdiskusi. Karena nanti Pak Guru akan menilai jalannya diskusi. Siapa yang aktif, siapa yang nggak mau diskusi, nanti semuanya akan Pak Guru nilai. Begitu ya? Ya, selamat berdiskusi. Anak-anak sudah selesai diskusinya? Siapa yang belum selesai? Tidak ada ya? Baik, jika tidak ada yang berkendala, jika tidak ada yang belum selesai, selanjutnya adalah kita akan melihat hasil diskusi atau mempresentasikan hasil diskusimu. Yang pertama maju untuk mempresentasikan adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Kita berikan tepuk tangan. Silakan berdiri semuanya. Yo.
Dua. Supaya hidup tenang. 3. Mudah bergaul. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Ada yang menyanggah jawaban kelompok 1? Setuju semuanya ya? Ya, baik. Selanjutnya anak-anak, marilah kita lihat bermain peran dari kelompok 1. Bagaimana contoh perilaku santun dengan Bapak Ibu guru ya. Siap lihatnya ya? Yuk kita lihat penampilan peran dari kelompok 1. Pada suatu hari, Pak Guru sedang mengajar di kelas. Anak-anak pun menyimak pelajaran. Pak Guru sedang mengajar matematika untuk kelas 1. Safira pun menyimak dengan baik sebagai murid. Ia pun bertanya jika bingung. Bertanya dengan bahasa yang sopan. Pak, 2 tambah 2 berapa, Pak? 4. Paham belum? Baik, paham, Pak. Baik, terima kasih dari kelompok 1 sudah presentasi, hasilnya luar biasa. Dan kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 sekali lagi. Silakan kembali ke tempat kelompok 1. Selanjutnya, setelah kelompok 1 maju, kita lihat hasil diskusi kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Santun artinya halus dan baik, budi bahasanya dan tingkah lakunya sabar dan tenang sopan. Menghargai artinya menghormati, mengingatkan dan memandang peduli kepada orang lain. Ya, baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Setuju? Setuju. Sama jawabannya dengan kelompok 2? Sama ya? Ya, baik. Selanjutnya kita lihat penampilan peran dari kelompok 2 tentang sikap santun. Siap melihatnya? Ya. Suatu hari, Guru Farah sedang sakit dan tidak bisa mengajar di sekolah. Arif sebagai murid pun menjenguknya. Assalamualaikum. Salam. Permisi, Bu. Saya mau menjenguk Ibu. Ibu sudah lama nggak mau ngajar. Gimana kondisinya, Ibu? Masih gatal. Berdoa agar Ibu cepat sembuh ya. Ya. Terima kasih luar biasa hasil dari kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya setelah 1 sudah, 2 sudah, kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan kelompok 3.
menghargai teman. Pada suatu hari, ada 2 orang anak tengah belajar di sekolah. Anak itu bernama Azam dan Yuda. Azam ternyata tidak membawa pensil. Akhirnya, Yuda pun meminjam pensil. Azam pun berterima kasih kepada Yuda. Aduh, aku lupa bawa pensil. Kamu bawa pensil? Iya, Yuda. Ini aku punya 2. Makasih, Yuda. Akhirnya mereka berdua pun belajar dengan tenang. Ya, demikian hasil dari kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 untuk kembali ke tempat. Yang terakhir, kelompok 4. Kita lihat hasil diskusinya. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Contoh 1. Mengucapkan tangan salam saat bertemu orang lain. Bermuka manis. Contoh menghargai. Mendengarkan pendapat orang lain. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Begitu ya. Setuju dengan kelompok 4? Setuju. Ya, selanjutnya kita lihat permainan peran dari kelompok 4. Pada suatu hari, Alifa dan Dila sedang berdiskusi di kelas. Mereka pun saling berpendapat. Ketika Alifa berpendapat, Dila pun mendengarkan. Sebaliknya, ketika Dila berpendapat, Alifa juga mendengarkan. Alifa, menurutku santun artinya garis budi. Gimana menurutmu? Ya, aku setuju. Selain itu, menurutku santun itu tidak berkata kasar. Setuju nggak? Ya, aku setuju. Ya. Demikian dari kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagi tempat. Anak-anak, tadi kalian sudah berdiskusi, sudah presentasi, dan hasilnya sudah dipaparkan. Luar biasa, hasilnya sangat bagus. Tepuk tangan kalian semua. Ya, selanjutnya, marilah kita ambil kesimpulan anak-anak. Kesimpulan dari perilaku santun dan menghargai teman. Ternyata perilaku santun dan menghargai teman itu punya manfaat loh. Tahu nggak manfaatnya apa? Nah, kita simak bareng-bareng ya. Manfaat perilaku santun dan menghargai teman. Yang pertama, mendapat banyak teman. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, ya begitu ya. Itu manfaatnya. Jadi anak-anak harus bersikap santun dan menghargai teman dimanapun dan kapanpun, karena manfaatnya luar biasa. Selanjutnya, sebagai hasil evaluasi, Pak Miftah nanti akan mengirimkan link soal Google Form di grup WhatsApp atau di forum Google Classroom ya. Nanti anak-anak bisa mengerjakan di rumah sambil belajar di rumah, mengerjakan hasil atau evaluasi dari pelajaran hari ini tentang sikap santun dan menghargai teman. Nanti Pak Guru akan melihat hasilnya di laptop Pak Guru, akan kelihatan sejauh manakah kalian memahami pelajaran yang Pak Guru sampaikan hari ini. Begitu ya. Nah, jangan lupa kamu harus mengisi nama dan juga kelas dan juga nomor ya, supaya kamu nanti datanya jelas di link tersebut. Termasuk Pak Miftah sebelum menutup pelajaran hari ini akan membagikan lembar penilaian diri dan penilaian antar teman. Nanti kamu menilai diri kamu sendiri tentang sikap-sikapmu, tapi secara jujur ya. Dan juga menilai antar teman. Kelompok 1 nilai kelompok 2, kelompok 3 menilai kelompok 4, dan sebaliknya.
Siap ya, nanti Pak Guru bagikan kertasnya ya. Nah, ini dia nanti formnya nanti Pak Guru bagikan. Anak-anak nanti menilai secara jujur dan apa adanya ya. Jangan dibuat-buat, begitu ya? Ya. Silakan itu disimpan dan diisi di rumah dengan baik-baik. Minggu depan saat pelajaran Pak Guru dikumpulkan ya. Ya, jangan sampai hilang. Nah, begitu untuk pelajaran hari ini anak-anak. Minggu depan kita akan mempelajari tentang sikap keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastikan minggu depan jangan sampai ketinggalan buku tulis sama buku cetaknya ya. Ya, juga PR yang tadi Pak Guru berikan, yang di Google Form jangan sampai tidak kamu kerjakan. Termasuk nanti juga Pak Guru akan bagikan lembar kerja peserta didik supaya anak-anak lebih memahami pelajaran yang Pak Guru sampaikan pada hari ini. Anak-anak ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, semoga apa yang Pak Guru sampaikan pada hari ini bermanfaat dan juga bisa ada hikmahnya untuk anak-anak semua ya. Nah, selanjutnya marilah kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama.